Halo Sobat Pendengar Apologet. Kali ini Pendengar Apologet kita mengajak melihat diskusi ringan daripada Kak Agatha yang selalu menghidup dan membuka wawasan kita untuk berpikir lebih cerdas dan lebih kritis sehingga kita bisa lebih mengerti. Untuk itu Kak Agatha selalu mengundang tamu. Coba mari kita lihat video. Kita ini hidup ini nggak layak di hadapan Tuhan, tetapi karena pengorbanannya kita ini dilayakkan. Kita semua yang hina, kita semua yang manusia yang penuh dengan dosa ini dilayakkan gitu di hadapannya. Luar biasa sih kalau kata aku. Kita yang dari debu tangan ini dimuliakan karena kasihnya yang begitu luar biasa. Luar biasa ya Tuhan Yesus ini. Keren banget, keren. Nggak ada Tuhan yang kayak Tuhan Yesus. Sehebat dia dan sebaik dia dibandingkan ilah-ilah yang lain yang nggak pernah nuzul gitu ya. Oke, sekarang Pak Sang. Kira-kira menurut Pak Sang apa sih kebaikan Tuhan Yesus Kristus itu bagi Pak Sang? Banyak dong dalam hidup gua, buset dah. Ya nggak? Lu kira gua jadi penghujat kenapa? Enggak lah, bercanda doang. Pak Sang ini sebenarnya bukan penghujat. Dia menyatakan kebenaran. Kebenaran yang tertulis. Sebelah bilangnya hujat kok. Pak Sang kan namanya penggugat, bukan penghujat. Beda G sama H, tombol juga sebelah-sebelahan di keyboard. Tapi satu yang aku mau share ya. Sejak kenal Kristus ya, aku yang tadinya susah banget minta maaf sama orang. Itu jadi kayak minta maaf itu kayak mengalir aja gitu, kayak air. Itu lega gitu karena perintah Yesus di Alkitab ya, akuilah semua kesalahanmu gitu. Dan berdamailah dengan semua orang. Kalau udah berdamai dengan orang lain, maka Tuhan juga akan mengampuni kita gitu. Si A ini prat lu dari tadi juga nggak tahu apa-apa. Iya bener Si ya gitu. AA ini tadi kabur. Itu di roomnya siapa itu dia kabur dia. Itu beneran deh downgrade deh otaknya. Kayaknya beneran deh. Botol luar biasa. Nggak tahan aku sebenarnya sama dia. Maaf ya, tapi aku harus jujur gitu kau botol gitu. Kalau gue nggak bisa Iya, nggak bener. jujur. Gue dulu suka nyimpen sesuatu gitu ya kan. Tapi setelah kenal Kristus tuh jadi sering apa ya? Jadi sering jujur gitu ya, apa adanya gitu. Itu tuh bagus tuh. Berdamailah dengan iblis ngapain? Kita berdamai dengan semua orang. Bagaimana cara kita berdamai dengan iblis? Orang iblis saya nggak Aneh kelihatan. loh. Iblis itu Iya, nggak memang kelihatan. ada ayatnya. Tadi dulu, emang ada ayatnya di Alkitab berdamai Nggak dengan ada. iblis? Nggak Nggak ada. ada. Tengking malah Manusia iya. lah. Iya, iblis itu harus di tengking. Ya. Dulu punya jimat ya Agatha. Kalau dulu sih sebenarnya bukan punya jimat ya, ada ayat-ayat lah gitu. Ada kan, jadi banyak amalan lah dulu kan ini ya dari sebelah gitu ya. Jadi banyak doa-doa amalan gitu yang aku kira itu dulu memang ampuh dan mujarab dan sekarang udah nggak ada. Agama warisan penjajah kok beranjak berdamai. Ya gini aja Gibran ya. Mungkin barangkali lu harus menjawab juga. Dulunya Mekah itu sebelum zaman nabimu itu punya siapa? Nah, Selesai kau. loh. Nah, kalau di korek, selesai kok sama bapakku. Dibuka kan, pingsan kok Gini ya, menggelepan. Brusang. Dia beranggapan bahwa agama kita itu agama warisan penjajah. Lah dia beragama aja warisan dari orang tuanya kok, ngikutin orang tuanya kok, bukan atas pendiriannya kok. Iya. Iya betul.
Kalau nggak karena warisan, gue yakin ya, kalau ada pendidikan agama boleh milih sendiri di SD, gue yakin itu rata-rata orang masuk Kristen. Yakin gue, seriusan, lebih logis. Anda ya, dari kecil tuh anak itu belum didoktrin apa-apa ya, masih pure di sekolah, biarkan dia memilih. Wah, ini pasti keren. Oke, ini. Enggak. Muslim memilih orang di beritanya aja yang non muslim tetap pakai jilbab, apanya milih sih? Milih apaan? Enggak, seandainya gitu kan di sekolah ini dibikin ketentuan kayak gitu ya. Oh iya, nih Hak asasi manusia kan memilih agama yang dia imani kan gitu. iya sebenarnya sih punya hak asasi manusia, tapi kadang-kadang ya gitu orang lain merasa lebih berhak terhadap agama lain daripada orang yang punyanya sendiri. Nah lah, Iya dong. ya itu Misalnya, pasti. misalnya gini, udah tahu Kubah itu dulunya punya gereja. Coba sekarang gereja pakai Kubah, ngamuk sebelah, ya kan? Wow itu punya Islam, halal darah lu gitu kan? Nah itu kan begitu. Shalom Shalom, Mima shalom. Gode. Ya, shalom. Padahal itu dulunya punya gereja. Gereja zaman dulu semuanya pakai Shalom, kubah. lol. Kita bisa lihat itu contohnya. Kalau Hah? tahu perang salib ya, yang menyerang Bizantium ya sehingga berubah menjadi Turki ya, Sultan Mehmed Muhammad II ya. Itu kalau kalian tahu itu ya, sejarah dari gereja ya mencatat apa? Bangsa di dalam bangsa. Ngerti nggak kenapa? Jadi Bizantium itu kan negara Kristen. Nah, ketika ditaklukkan oleh siapa itu? Kekhalifan apa sih? Muawiyah ya? Ottoman. Iya, Ottoman. Nah, itu. Ketika dikuasai itu ya, mereka itu, tau nggak, mendirikan bangsa di dalam bangsa. Ya, itu luar biasa. Tahu nggak? Dan orang-orang Kristen Ortodoks ketika itu ya, di Bizantium itu semuanya Ortodoks, nggak ada agama lain. Itu negara Kristen, ya. Ketika mereka itu dikuasai sama Ottoman, tahu nggak? Mereka itu dilarang beribadah di luar. Nggak taunya mereka plagiat itu semua dari Ortodoks. Dan kalau misalnya ada yang beribadah di luar, mohon maaf ya, selesai. Dan apa kebijakan yang lainnya ya? Kalau mau mendirikan gereja, ya itu harus izin dulu. Dan biasanya izin itu pun ditolak. Ini saya bukakan sejarah. Nanti saya punya sejarahnya. Saya punya bukunya ya. Sejarah Bizantium itu seperti apa ya. Dan tidak boleh mengajar kekristenan. Nah, itu luar biasa. Bangsa di dalam bangsa. Itu yang dilakukan Ottoman. Dicontek semuanya, ya, diplagiatin, dirubah, dimodifikasi, dan apa? Dipersekusi orang Kristen. Pakaiannya pun itu diatur. Luar biasa loh itu. Kan satu sisi yang kamu nggak boleh lupa yang aku belajar ya dari sejarah umum ini ya, bahwa jizya itu memang upaya untuk Betul. Jadi jizya itu upaya pemaksaan agama. Itu pemaksaan agama sebenarnya. Karena orang-orang Kristen itu diberikan dibayar. Mau tenang bayar. Kalau kamu mau tenang kamu bayar. Tapi makanya banyak yang nggak kuat dan akhirnya masuk Islam karena dia nggak mau bayar jizyah. Iya, bayar. Itu pemaksaan agama. Betul. Iya, itu ada. Nanti gue bukain ya. Gue ada sejarahnya. Jadi ya itu dari sejarah umum loh ini loh. Dari sejarah umum. Ya, abad 15 ini ya. Ini sejarah umum. Sejarah umum mengatakan seperti itu. Jizya itu pemaksaan agama. Tapi pemaksaan agama kan gini. Semua udah dipaksa, udah di ini. Ini ada yang paling beriman, yang gak mau masuk Islam. Gimana caranya? Dipakai pajak. Supaya lama-lama dia nggak bisa kuat juga bayar. Akhirnya masuk Islam. Itulah kurang ajarnya. Silakan dilanjutkan. Betul. Jadi kalau kalian tahu ya, hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ya, dulu di zaman kekristenan ya, itu semuanya menganut agama Kristen ya.
Itu seriusan, makanya kan dikatakan salah satu patriark ya, pusat kekristenan di dunia itu ya Turki, Yerusalem, Antioquia, itu semuanya kan dijajah, semuanya dijajah, kekristenan itu dijajah. Ini fakta sejarah ini. Ini bukan lagi mendoktrin, bukan. Ini fakta sejarah. Nah itu tuh dibuka ya. Di Punya Konstantinopel. Diary of the Siege of Constantinople 1453 ini sejarah ini. Tapi kalau gue baca di sini jangan kali ya. Kenapa Nggak kan di apa-apa, sini saya banyak juga orang ada kok Kristen? Enggak, catatan jangan. sejarah Jangan. gereja juga saya punya. Tapi catatan sejarah gereja kan ada nggak catatannya tentang apa pastor-pastor yang disemen di tembok? Oh Ada nggak di ada situ? dong, Ada ya, oh, ada ya, bagus lah. semua buku ini karena gereja itu ya tradisi mencatat sejarah itu selalu dilakukan ya, tradisi itu turun temurun itu. Jadi kekristenan itu nggak pernah kehilangan sejarah, bro. Nah, Jadi bisa terdeteksi. makin banyak kita baca buku, makin tahu sejarah itu apa ya. Luar biasa memang kalau kita makin baca. Seperti contohnya yang mengenai suster-suster yang dipakai di perkaos ya kan. Nah, itu masih perawan masuk jadi suster malah akhirnya di perkaos. Ya, kemudian anak-anak kecil yang di kill ya kan, dibuang di halaman Hagia Sophia itu, waduh luar biasa itu. Dan ada pastor-pastor yang disemen di tembok sama tembok-temboknya sekalian. Nah, itu dia. Iya, Itu kan Tapi mereka semua sekarang ikon kena kan karma. dihapus kan? Semua ikon dihapus kan itu. Iya, yang hapus pasti mati. Yang hapus ikon itu pasti mati. Makanya nggak bisa dihapus kan, ditutup kan. Ditutup. Karena ditutup pakai kain mereka, nggak bisa dihapus. Iya, Hagia Sophia itu. Iya. Berubah menjadi masjid. Karena itu cuma ditutup ya, bro ya. Jadi inilah Islam yang sebenarnya yang kalian selama ini bela. Inilah sebenarnya. Jadi bukan Kristen yang menjajah. Bukan. Kristen yang dijajah. Kristen yang dianiaya. Wah, luar biasa itu. Pertanyaannya gini aja, simpel aja. Ya, itu Islam kan dia di Mekah. Ngapain bisa ada di Andalusia? Main gaplek kah? Nah, kan pertanyaan nih. Nah, waktu gini sih, kita punya teman ya, namanya Majid. Makanya dulu kita sering bercanda Majid. Majid, jangan-jangan dulu orang tuamu itu Kristen. Tapi karena orang tuamu nggak kuat bayar jizya, makanya kamu masuk Islam. Nenek moyangmu. Syria itu dia kan dari Syria. Iya. Itu Dia kan pusat dari kekristenan Syria. itu. Itu pusat kekristenan. Antioquia itu di Syria itu. Pusat kekristenan itu semua itu. Oh my God. Yang dijajah itu kita sayang, bukan kami menjajah kalian. Itu Hagia Sophia itu menurut kalian itu apa? Itu saksi sejarah itu. Saksi bisu sejarah itu. Itu gereja kami. Berubah jadi apa? Ya, hebatnya Spanyol itu bisa mengcounter Islam. Karena sejarah pun mencatat ya, ketika Islam masuk ke Spanyol, mereka itu harus bayar upeti 3.000 perawan berambut pirang. Lu bisa bayangkan. Itu upeti untuk rajanya. Sebutannya harem. Iya, sebutannya harem. Jadi mereka tuh kayak ada satu kandang gitu. Mereka sebutnya stable. Nah itu tuh kamu taruh cewek-ceweknya di situ. Itu gila loh. Itulah Islam. Makanya kalian tuh diusir dari Spanyol karena nggak tahu diri masalahnya. Spanyol itu sempat jadi negara Islam loh. Sempat semua itu jadi Islam. Sekarang ini semakin berangsur-angsur negara Islam itu. Karena dijajah habis-habisan kan. Benar, peninggalan masjid itu masih ada itu. Peninggalan masjidnya masih ada. Iya, kalau kita bicara sejarah itu rentetannya banyak loh. Tapi nggak usah jauh-jauh deh dari sejarah di kita aja di Indonesia. Apa yang kita lakukan saat gereja-gereja diledakkan? Apakah kita membalas? Nggak ada kan kita membalas. Bahkan sampai hari ini saya pribadi, kami tetap kasih THR toh. Walaupun perlakuan umat-umat muslim tutup gereja di sana sini,
kita ibadah dilarang. Waktu beberapa tahun yang silam ada ledakan-ledakan di bom saat kita Natal. Tapi kita nggak pernah balas loh umat-umat Islam ini. Bahkan kita kasih sembako, takjil, bahkan kita juga kasih THR walaupun kita nggak merayakan. Dan kita juga bersilaturahmi kepada sekeliling kita yang mereka merayakan, kita saling salam-salaman, kunjung-kunjungan. Tapi saat kita Natal mana? Nggak ada dari kalian yang umat Muslim, jangankan bilang selamat, jangankan bilang selamat hari raya, itu nggak ada sama sekali loh. Maksudnya begini, apakah itu memang yang diajarkan di agama kalian untuk membenci gitu? Di mana kasihnya? Kalau kita bicara mengenai kekristenan itu adalah kasih karunia Tuhan loh, bukan agama yang memang dibawa turun dari langit, enggak. Karena Tuhan Yesus sendiri, di sini kan titlenya kita kebaikan Kristus ya. Karena Tuhan sendirilah yang membawa keselamatan, jaminan buat kita semua. Jadi mengenai Kristen berbicara mengenai perjanjian Allah itu dengan manusia yang digenapi di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau teman-teman di sini selalu ngatain kita menyembah manusia lah, oh sorry, manusia mana ada sih yang bangkit dari kematian? Manusia mana ada yang mengalahkan maut? Gak ada kan? Bangkit dan gak mati lagi. Iya, sampai hari ini, dan dia menyediakan rumah. Teman-teman kalau mau ke rumah saya, teman-teman harus kenal saya dong. Harus tahu jalan ke rumah saya. Sama kalau ke surga. Teman-teman harus jalan sama orang yang punya surga. Siapa? Dari tokoh mana di seluruh dunia yang bisa berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup? Cuma satu, Yesus Kristus. Yang berkata akulah kebangkitan dan kehidupan, cuma satu, Yesus Kristus. Cari, Anda bisa cari di Google siapa yang berbicara seperti itu. Muhammad enggak. Bahkan Muhammad aja ngarep dibangkitkan kan, 3 hari baru dikuburkan. Tapi Yesus Kristus dikuburkan, lalu dia bangkit 3 hari kemudian. Nah inilah, iblis nggak suka akan kasih karunia penebusan di dalam Yesus Kristus. Iblis nggak suka, dan dia akan menggunakan berbagai cara. Memanipulasi. Sorry, saya bukan bicara mengenai agama teman-teman yang di bawah ya, yang mungkin beragama Islam. Tapi kitabmu butuh dipertanyakan loh. Ibunya aja, Maryam, Isa Al-Masih, itu berbeda loh. Masa bisanya mundur 1600 sebelum Yesus lahir di zamannya Musa? Teman-teman kalau pakai akal, kalau merasa agama Anda berlogika, mana bisa ada fatal sejarah seperti itu mundur 1500-1600 tahun sebelum Masehi? Karena Anda mengaku Yudas Iskariot loh, Yudas Iskariot yang katanya menggantikan Yesus di kayu salib. Saya mau bilang, mana ada Yudas Iskariot lahir hidup di zamannya Musa? Kalau Anda paham sejarah, Anda mau tahu, mohon maaf saya boleh katakan Anda dibohongi oleh kitab Anda sendiri. Dan nggak ada tuh sejarah, bukti sejarah nggak ada juga bukti sejarah mengenai Isa Al-Masih. Sorry, Anda harus belajar lagi ya. Kalau menurut saya, kalau Anda menghujat kami menyembah manusia, belajar dulu deh sejarahnya kalian seperti apa, tervalidasi nggak oleh sejarah seperti itu. Nabinya itu disembah memang dulu waktu hidup, disembah sama Umar. Anda bisa baca itu di Sirah Nabawiyah. Jadi waktu nabinya mati, ya si Umar tuh nggak percaya kalau nabinya mati tuh. Iya kan, 3 hari mereka masih nggak kuburin kan, berharap seperti Kristus bangkit. Iya, masalahnya ya itu dia. Masa manusia kayak gini bisa hidup lagi? Ya kalau dia memang bikin bencana. Iya, kalau dia memang yang paling sempurna, harusnya paling tidak kasihnya harus di atas Kristus dong. Matinya jangan diracun, matinya menyerahkan nyawanya seperti Kristus, lalu paling nggak bangkit dong. Harus melebihi itu dong standarnya. Ya kan? Mana bisa, Abraham aja nggak bisa. Karena nggak bisa lah. Malaikat tadi yang kan nonjok ya. Malaikat Musa yang nonjok, Musa nonjok malaikat. Musa nonjok malaikat, nggak sopan. Iya, matanya copot, iya benar. Matanya copot. Ngadu sama Allah, ya Allah, ini umat hamba lo ini belum mau mati katanya. Ini lu lihat muka gue ditonjok, mata copot. Dibalikin sama Allahnya. Nah gini saudara-saudara kita sering bilang gini ya Pak Fasang.
Yudas yang mati dianggap Yesus. Nah, saya mau tanya, itu Anda datanya dari mana? Kalau dari Quran buktinya mana? Ada nggak validasi sejarahnya? Cari deh. Kalau kecuali hoax ya. Sayangnya kok hoax jadi suatu tuntunan hidup ya. Itu mempengaruhi kekekalan kamu loh. Ya, jangan Anda menyesal di kemudian hari, karena di 1 Korintus 8 ayat 10 itu dikatakan bahwa memang salib itu kebodohan bagi orang yang mau binasa. Tetapi itu menjadi kekuatan bagi Allah, karena di situ kasih Allah sendiri dinyatakan. Dan kalau kamu menolak tentang kesaliban Yesus itu, sorry, Anda menolak kasih Allah itu sendiri. Gitu. Sayang sekali ya. Ya, tadi dia ngomong gini. Masa ya Tuhan nebus dosa, nggak masuk logika, nebusnya gimana coba? Bentar aku ambil Itu udah gue jawabin. Iya, kenapa enggak? Loh, kita ini prioritasnya Allah loh. Teman-teman semua ini, manusia itu prioritas Allah loh. Saya mau tanya nih, kalau kalian punya akal. Kita punya anak di dalam mobil. Mobilnya itu mau masuk ke jurang. Siapa yang Anda selamatkan? Mobilnya apa anaknya? Saya mau tanya. Kalau pasang, selamatin siapa pasang? Ya anaknya lah, ngapain mobil? Anaknya lah, bener. Orang yang punya akal pasti anak. Sama demikian juga dengan kita. Mobil itu ibarat agama. Agama juga nggak akan menentukan seseorang masuk ke dalam surga. Kembali lagi kepada pribadi, yaitu anak itu sendiri. Tuhan itu memprioritaskan kita. Bukan prioritas itu bukan agama. Prioritas itu adalah jiwa-jiwa Anda sendiri, teman-teman. Kehidupan kekal Anda nanti, teman-teman. Makanya Allah mau rela-rela turun, mengambil rupa, menjadi manusia untuk menyatakan kasih-Nya kepada Anda semua. Itu hanya kita didapat di dalam Kristus. Iya. Ini si Rena ini ya. Lu kadang-kadang gue bingung, lu sebenarnya hidup di zaman kapan sih? Masa dia bilang gini, sekarang Kristen udah ikut-ikutan, ada Jumat Agung. Dari zamannya kapan itu Jumat Agung udah ada di Kekristenan, sakit jiwa lo. Lu aja baru hidup sekarang, aduh parah bener dah. Aduh. Ya. Harap maklum deh pasang ya. Rena banyak belajar ya Rena, jangan banyak menghujat tanpa pengetahuan ya Rena. Pasang. Maka dari pasang. Karena gini pasang, kita itu kan kalau di dalam ibadah kan kita nggak pernah gempar-gembor tuh pasang, ya kan? Jadinya mereka itu betul-betul buta tentang agama kita. Tapi kita tahu segala hal tentang agama mereka karena baru dikit aja mereka udah gembar-gembor. Contoh. Yang saya bilang puasa itu mereka aja kaget loh kita puasa. Kapan Kristen puasa? Lah ini mereka sendiri nggak tahu loh. Kenapa? Karena setiap kali mereka puasa, mereka harus announce orang lain itu harus tahu mereka puasa. Sementara orang Kristen kalau lagi di bulan-bulan puasa nggak pernah ngomong mereka puasa. Itu. Karena itu kamu buta sejarah, makanya kamu jangan jangan seperti ayam yang di dalam kandangnya yang berpikir dunia itu sebesar kandangnya. Jangan, keluarlah main-main dan banyak belajar. Itu aja. Silakan teman-teman. Ya, jadi gini ya. Jadi gini, di sisi prima ini, imani saja mati karena next ini loh. Aduh, gua hari ini makan kambing berdikit banget. Baru itu 1 ekor. si Rena tadi udah tak undang itu. Iya, undang juga. Udah. Nggak ada malu-malunya, bodoh bener ya. Tadi kan udah gue bilang. Kita itu belajar sejarah. tugas kita memberitakan Injil. Mereka mau terima atau tidak nanti itu urusan Roh Kudus. Kita beritakan Injil aja. Bangsa. Makanya kebaikan kasih Allah, kasih karunia Allah hanya ada di dalam Kristus Yesus ya teman-teman. Saat saya tanya juga sama teman-teman yang muslim, saya tanya loh waktu itu pernah, apa sih wujud kasih Tuhan Allahmu? Loh jawabnya nafas, kesehatan. Saya mau bilang sampai pada kekekalanmu jaminannya apa? Pasti kalian gak akan nemu kepastian kasih Allah yang membawa kepada surga itu nggak akan ada di luar Kristus itu sendiri. Yesus kan adalah logos, firman. Logos itu kalau bahasa Latinnya kan logika ya. Jadi tanpa Yesus, tanpa firman itu tanpa logikanya Allah, engkau akan terus mencari
bagaimana Allah yang tidak terhampiri itu. Padahal Allah yang imanen itu sudah ada, yang sudah mewujudkan kasih-Nya, tapi kalian menolak itu semua. Itu jadi sampai hari ini ya tugas kalian selalu tunjukkanlah kami jalan lurus-Mu untuk mencapai surga-Mu. Sedangkan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Betul kan? Sudah dijawab di dalam Kristus, tapi kalian menolak itu dan mengejeknya sebagai suatu kebodohan. Masa Tuhan jadi manusia? Kenapa enggak orang Tuhan mau menyatakan kasih-Nya untuk mengambil rupa menjadi manusia? Kenapa enggak? Karena yang ditebuskan adalah kita, manusia. Mengapa harus ada darah? Karena memang tidak ada pengampunan dosa tanpa ada darah. Darah itu apa? Darah itu nyawa. Dan kita dibasuh, kita ditebus dengan darah nyawa Allah Tuhan sendiri loh. Itu kan luar biasa. Kasih Allah yang besar itu. Nah, saran saya teman-teman yang masih mencari kebenaran, mencari kepastian, yaitu hanya ada satu di dalam Tuhan Yesus Kristus, nggak ada jalan lain. Kalian bisa cari dimanapun, itu nggak akan ada menemukan kasih yang sebesar itu. Gitu. Sebenarnya gini, ya aku nambahin satu lagi ya. Sebenarnya gini ya, Mago, di dalam agama mereka itu ada satu karakter ya. Karakter itu mengaku sebagai sang kebenaran atau sang maha benar itu. Lalu dia dibunuh karena ngaku-ngaku lah, istilahnya udah menyamakan dirinya dengan Allah. Poin gue ada di sini. Setiap orang sebenarnya bisa mengaku dia adalah Al-Haq. Tapi bisa nggak kamu buktikan? Buktinya apa? Ya itu tadi Imago udah ngomong ya. Mengaku bahwa engkau adalah kebangkitan dan hidup, itu adalah hal yang terberat, yang setiap orang bisa klaim, yang tidak bisa semua orang buktikan. Kalau ada orang yang bangkit dari kematian, maka saya pasti percaya. Apapun yang dia katakan betul, nggak mungkin salah. Karena klaim yang paling berat sudah dia buktikan, kebangkitan dan hidup, itu selesai. Karena itu kalian, di dalam agama kalian, itu berhentinya sampai penyaliban. Kenapa sampai penyaliban? Karena kalau sampai kebangkitan, itu game over. Itu selesai. Nggak ada lagi hal-hal yang penting di luar Kristus. Kalau ada orang yang pernah bangkit dari kematian, itu game over. Karena itu kalian hanya sampai pada penyaliban, tidak pernah bercerita tentang kebangkitan. Itu aja, silakan lanjut. Ya betul, karena kalau Yesus nggak bangkit sia-sia kita semua. Tapi nyatanya dia memang bangkit, dan itu semua tervalidasi sejarah ya Bang Ali. Kitab semua ada. Kalau teman-teman tutup kitab, silakan baca dengan tahun sejarah yang sama ya di dalam Masehi itu. Pasti semua ada kok. Sekarang kita punya internet, bisa akses dari segala sejarah. Tapi saya mau bilang ya sama teman-teman ya, mana ada sih manusia yang bangkit? Nggak ada kan? Cuma Yesus Kristus. Lalu yang membawa mujizat, coba Anda cek deh, Muhammad bisa nggak sih buat mujizat? Membuat yang mati jadi hidup. Yesus melakukannya loh. Yang mati dibangkitkan, yang lumpuh itu berjalan, yang tuli itu mendengar, yang buta melihat. Itu dibawa sama Kristus waktu itu di dalam masa hidupnya. Yesus mengerjakan mujizat-mujizat itu sebagai suatu tanda keilahiannya. Coba kalau teman-teman cari nabi-nabi Anda, ada nggak yang seperti itu? Satu saja mujizat Nabi Muhammad. Ada anak mantu jadi bini. Membela bulan. Di bawah tuh ada yang ngomong. Jadi mereka tuh permasalahkan gini. Yesus dibangkitkan. Ya, keilahiannya membangkitkan kemanusiaannya. Artinya kemanusiaannya dibangkitkan oleh keilahiannya sendiri. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Selesai. Bangkit dan dibangkitkan. Bangkit dan dibangkitkan itu sama. Betul, keilahiannya membangkitkan kemanusiaannya. Kemanusiaannya dibangkitkan oleh keilahiannya. Siapa yang membangkitkan? Yaitu Sang Bapa bersama-sama dengan firman, yaitu dirinya sendiri, dan roh Allah itu sendiri. Itu, jadi tidak ada masalah. Nah sekarang saya tanya, di zaman Muhammad siapa yang dibangkitkan? Kan nggak ada. Siapa yang dibangkitkan Allahmu? Kan nggak ada.
Tunggu tiga. Artinya, Kalau Yang artinya dimatikan gelar banyak. Al-Hayat itu menjadi sia-sia karena tidak ada pembuktian bahwa Allah itu adalah Al-Hayat. Karena begini, tidak ada kehidupan. kalau Itu aja. di Al-Quran mereka tidak mempercayai kalau Yesus itu mati disalib atau kebangkitan, karena di dalam Al-Quran mereka mengatakan Isa kalau di mereka Isa itu tidak mati, dia diserupakan, dia itu diangkat langsung ke langit, katanya dia tidak mati. Itulah menyangkut-nyangkut pautkan, makanya selalu mereka tidak akan pernah terima Kristen karena Isa itu ada di kitab mereka. Lambako, bentar bang. Lambako naik. Yang kalau yang mati itu Yudas, buktiin. Naik aja ke atas. Ya, itu jadi blunder karena tadi kamu bilang dia bangkit. Nah, apakah Yudas bangkit? Inilah kenapa gue katakan sekali lagi, kalau kalian sampai pada finalnya yaitu Yesus Kristus bangkit, maka Islam itu tidak penting, nggak penting sama sekali. Ahli kitab, aku tambahin ya. Kalau dibilang Yudas itu yang menggantikan Yesus, gini logika ya kita berbicara logika ya. Katanya Maria, ibunya Yesus itu kan Maryam, Harun, saudaranya si Musa. Kalian teman-teman Muslim tahu nggak sih itu zaman kapan? Musa itu 1600 sebelum Masehi loh, jauh 1600. Kalian bisa bayangin, masa iya sih Yesus lahir 1600 sebelum Masehi itu? Ini logikanya kemana? Dari situ aja sudah terjadi fatal kesalahan sejarah. Kalau teman-teman Perawan tertua ya, umurnya 1500-an ya, Iya. Miriam. Iya. Karena dia nabi ya, iya dia perawan, memang dia perawan. Miriam itu perawan. 1600. Zamannya Saya Musa, antar umur saya. jauh. Dan dibilang katanya Yudas menggantikan. Nah, kita balik lagi sekarang ke Yudas. Yudas itu hidupnya sama seperti di zaman Yesus, Masehi itu. Kalian mohon maaf saya bisa katakan ini, mohon maaf, kalian terjadi yang namanya kesalahan dalam sejarah. Saya bisa berani Itu bilang. sumbernya, kalau kok bilang Yudas sumbernya dari mana? Lagi pula gini sis, di dalam literatur mereka tidak ada nama Yudas, nggak ada. Iya, maksudnya dia Nah, kata nama Yudas itu kalau dapat dari ada mana? ya Iya. silakan ditunjukkan. Di Dari dalam dulu saya di dengarnya dalam sudah literatur mereka tidak ada nama Yudas, dan kalian mendapatkan nama Yudas dari mana? itu asumsi ya, lihat Iya, ya. itu kan spekulasi liar sebenarnya. Iya. Sehingga gini, saya mau tanya ke sis deh, nggak usah terlalu jauh. Kalau misalnya kita di depan rumah nih ya, ada misalnya ada kecelakaan mobil gitu, sis akan nanya ke orang-orang yang ngelihat kecelakaan itu apa nanya orang-orang yang emak-emak di pasar, yang deket-deket aja? Sis Saya akan nanya nanyanya ke Papua. Orang di Papua lebih tahu. pasti kita akan nanya ke orang-orang yang betul-betul melihat kejadian itu kan, kejadian kecelakaan di depan jalan raya itu. Nah, permasalahannya dengan Islam, kalian tidak pada sumbernya, tapi kalian mendengar desas-desus. Itu terbaik itu mungkin udah desas-desus di pasar, udah emak-emak di pasar, itu udah tambah-tambahin bumbu, yang nggak ada jadi ada. Copot Dan behel kalian gua. mempercayai Gara-gara itu. makan ini keras banget. Itu aja. Jadi Yudas itu kalian dapat dari mana? Itu kan desas-desus emak-emak di pasar. Dari ulama bilang jangan Oh, banyak imani Iya, aja. ulamanya dapat dari mana? ya kan? Itu kan ibaratnya Itu kan pun belum sepakat. Hah? Itu pun belum sepakat. Belum. Ada yang ngira yang lain. Emang Yesus kenal Islam? Enggak ulamanya itu dapat dari mana gitu loh. Ulamamu itu lahir waktu zaman Yudas atau Iya. 700 tahun. Mereka dapat dari mana itu? Makanya kemarin itu ada seorang Muslim yang bilang, oh Mesias tidak disembah. Loh, kamu kok bisa menyimpulkan Mesias tidak disembah? Itu kamu dapat dari mana? Dia di sini nggak punya sumbernya. Artinya kalian berkesimpulan dari ketidaktahuan kalian. Itu yang permasalahannya. Dari Zakir Naik. Iya, kalian berkesimpulan dari Mungkin ketidaktahuan. naik umur berapa? Dia udah lahir belum?
Oke, Maksudnya buktikan saya Yesus tahu itu Muslim. sumbernya dari mana Buktikan gitu Yesus loh. Muslim. Udah bilang aja kalian sakti gitu malah selesai masalah. Ya, buktikan Yesus Muslim. Sekarang gue Oh, tanya, kamu Allah bilang Subhanahu wa Ta'ala bisa saya disebut sakti Bapa nggak? gitu. Gue tanya, ya, apakah Yesus kenal Islam? Kalau kamu katakan bahwa Yesus adalah Muslim, apakah Allahmu itu bisa disebut Bapa? Bisa dipanggil sebagai Bapa? Pernah nggak kamu di dalam doamu, kamu memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Bapa? Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Allah tidak punya bini, makanya nggak punya anak. Iya, itu paling mudah loh. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya yang nggak punya anak dipanggil bapak? Bapak, Nah itu nggak mungkin. kalian sendiri tidak punya tradisi memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Bapa. Apakah kalau Yesus adalah Muslim, bagaimana dia memanggil sang Bapa sebagai Bapa? Bisa bisko toh? Bisa bisko pasti. Iya dah, lanjut kami bisko nih. Ada dua kedua dalam mau ini lah. Oh, kebina tahu dah. Mau lihat? Tadi bikin apa? Iya. Ya, wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum ya Bang Ale. Lanjut loh. Ya. Kenapa Allah kami Kalian dipanggil tidak bisa Bapak? disebut anak-anak Allah loh. Kalian tidak boleh disebut anak-anak Allah. Itu saja sudah menunjukkan bahwa Allah kami dan Allah kalian itu berbeda. Kalau kamu mau bilang bahwa Muslim itu berserah diri kepada Allah, kepada Tuhannya, berarti orang-orang penyembah Hubal, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, mereka juga disebut Muslim. Karena setiap orang pasti berserah diri pada Tuhannya. Bahkan Paulus pun adalah Muslim. Kamu harus terima konsekuensi logis itu. Ini aja sudah berbeda kok. Yesus mengajarkan kasih loh. Bahkan saat Yesus ditangkap, pedang itu dimasukkan, nggak boleh. Dia sembuhkan lagi, pulihkan lagi yang tentara Roma itu untuk nggak boleh ada pedang. Yesus mengajarkan kasih. Berdoalah bagi musuhmu. Satu. Kupingnya disatuin lagi kupingnya. Iya, sedangkan Muhammad enggak loh, membunuh sana sini. Dan kedua, Yesus mengajarkan tidak boleh bercerai. Tidak boleh poligami atau poliandri, tapi di Islam itu dihalalkan. Kok jadi downgrade? Katanya sempurna. Mengapa jadi downgrade? Apakah itu yang dinamakan dengan sempurna mengikuti kehendak Allah? Saya mau bilang itu masuk dalam jeratan iblis, saudara. Makanya banyak wanita itu murtad karena tidak mau dipoligami. Iya. Dan kalau nggak poligami, katanya nggak bisa masuk surga ya? Kok jadi downgrade gitu pertanyaan saya. Harusnya kalau menurut Anda agama kalian agama yang sempurna, satu, Nabi kalian harusnya bangkit. Ya, harus dong di atasnya Yesus dong. Kedua, makhluk itu mana boleh bangkit, Bu, yang sudah mati. Setiap makhluk yang sudah mati tidak kembali lagi ke dunia kecuali di akhirat nanti. Dia manusia kecuali Tuhan. Jadi nggak bisa ya standarnya. Siapa yang percaya nanti di akhirat nanti kalau Anda beriman kepada katanya yang seperti itu? Kalau saya jadi Anda, saya tidak akan percaya bahwa Allah nanti akan membangkitkan saya karena belum ada contohnya. Yesus itu adalah perintis manusia yang pertama kali dibangkitkan. Maka itu adalah salah satu pembuktian bahwa di dalam dia ada kebangkitan. Saya nggak akan percaya sama ilah-ilah lain yang mengatakan nanti kalian akan dibangkitkan kalau belum ada contoh. Islam, Mbak. Kemuliaan Islam. Ibarat kata kau mengatakan, aku ini bisa ngasih kau mobil, nggak ada pembuktian. Ketika kau tidak sanggup membuktikan, apakah itu kemuliaan? Dulu. Mbak, kemuliaan Islam itu adalah mempercayai. Kemuliaan apa yang nggak pernah ditunjukkan? Oh, ya kan kami, kan bukan kamu yang mulia. Kami yang mulia kan? Apa kok bodoh kali kok? Tunggulah dijelaskan dulu. Nggak bisa ya, tunggulah dijelaskan dulu, Mbak. Kata Nabi kami Muhammad
apa yang tidak dipercayai itu akan mulia. Itu namanya janji kosong. Kau baru menerima janji, belum menerima bukti. Siapa yang percaya? Oke. Jadi firman menjadi manusia itu siapa yang Firman katakan? jadi buku. Firman jadi buku kok bisa? Ya siapa yang katakan? Siapa? Yesus sendiri. Yesus Masa? sendiri. Iya. Nah, di mana nampak Mbak itu? Nah, makanya dicatat sama muridnya. Di mana nampak Mbak itu? Di mana Loh, firmannya bukan. itu? Di mana? Sebentar Bang Samarudin. Bukankah di dalam agamamu sendiri dikatakan Isa adalah kalimatullah? Iya, aku bukan gitu pembuktian kata Mbak ini. Enggak. Kamu kan appeal-nya kan kepada Quran. Kamu nggak percaya Alkitab nggak apa-apa. Saya nggak mengklaim bahwa Al-Quran itu benar semua ya, karena menurut saya kristologinya juga hancur lebur itu. Al-Quranmu itu, karena Al-Quran itu hancur lebur itu dari dulu kata-kata orang kafir itu. Kalau orang kafir. Diam dulu. Tapi bukankah di Al-Quranmu sendiri mengatakan bahwa Isa adalah kalimatullah dan dia satu-satunya yang disebut kalimatullah? Iya, kebenaran dari Allah. Ya, kalimatullah itu apa? Iya, kebenaran dari Allah. Oke, jadi Muhammad kalimatullah bukan? Ya, lebih di zamannya. Lebih dari kalimatullah. Masih ada zamannya, Mbak. Ada yang di atas kalimatullah. Hah? Ada yang di atas Ya Allah kalimatullah. lah. Di atas kalimatullah ya Allah. Oke, maksudnya adakah yang statusnya di atas kalimatullah? Ya itu Nabi Muhammad melebihi Jadi dari Muhammad Isa. itu adalah Allah. Muhammad di atas kalimatullah. Kamu tadi bilang gini. Kamu tadi bilang gini. Bertanya makhluk Kamu tadi bilang Anda. gini. Sebentar sama Rudin. Anda Kamu bilang gini. Muhammad di atas kalimatullah. Terus aku tanya, apa yang di atas kalimatullah? Kamu bilang Allah itu sendiri. Berarti apakah kamu berasumsi, kamu mengatakan bahwa Muhammad adalah Allah itu sendiri? ada saya berasumsi Muhammad adalah Allah. Loh, kamu mengatakan bahwa yang di atas kalimatullah adalah Allah itu sendiri. Lalu kamu katakan Muhammad Kan di atas kalimatullah. makhluk, kata Anda di antara makhluk kalimatullah itu. Ya, kenapa hanya dia yang disebut kalimatullah? Kenapa Muhammad bukan disebut kalimatullah? Kan katamu, kenapa ya hanya Isa aja? Iya, kenapa hanya Ya, Isa yang disebut kalimatullah? kan di zamannya Isa, di zaman Nabi Muhammad. Muhammad disebut kalimatullah enggak? Melebihi. Oke, jadi yang di atas kalimatullah itu apa? Khususnya kan? Ya, apa Ya yang di atas kalimatullah? Allah, berarti Muhammad adalah Allah. Kamu kalimatullah ini kan ini bukan kalimatulahnya. Ya, kamu mengatakan bahwa yang di atas kalimatullah adalah Allah. Kamu tahu Muhammad di atas kalimatullah. Berarti dia bilang Muhammad Iya, adalah ini kan di Allah. atas Isanya, bukan di atas. Sama kayak Juma dia, udah sama kayak Juma. Udah. Enggak, jangan di apa-apa sama banding-bandingkan sama orang. Ini kan kita menjawab menurut apa yang dipertanyakan. Iya. Kamu baru bilang loh Muhammad adalah Allah. Siapa kamu yang bilang kok? Mana ada saya yang bilang? Oke, yang di atas kalimatullah. Ini kita muter lagi. Di atas Nabi Isa Muhammad- yang Muhammad di atas bergelar kalimatullah enggak? kalimatullah itu Nabi Muhammad. Yang di atas kalimatullah adalah Nabi Muhammad. Iya, yang di atas nama kalimatullah Isa itu. Dia ngerti. Iya, berarti kamu memparalelkan Muhammad dengan Allah. Udah selesai. Kenapa kau? Aku di atas Nabi Isa. Isa kan kalimatullah, katamu di atas kalimatullah itu Iya, Muhammad. Iya berarti terus ditanya kalimatullah lagi, yang di atas diber- kalimatullah apa? Allah. Berarti Muhammad di atas Muhammad lah Allah itu. Karena Isa adalah kalimatullah. Botol. Kok botol-botol kau mulut kau macam-macam yang di Loh, itu. ini botol. Ini botol. Iya, ya udah nggak apa-apa. Botol. Nah, Hei Bang Jadi Samarudin. kok kamu kepanasan kami yang menyatakan itu? Enggak. Di Gini, Bang atas Nabi Samarudin. Isa adalah Nabi Muhammad. Iya. Udah selesai. Nabi Muhammad Ya, ya, adalah ya. Allah. Jadi kalau kamu yang kepanasan, Enggak, emang kalian menuhankan Muhammad. Samarudin. kenapa? Siapa yang menyatakan kami menuhankan Muhammad? Karena keirian kamu, kami patuh dan taat pada Muhammad.
Mohon maaf ya Pak. Udah, Aku patuh dari kepada diri Allah sendiri sama loh. dengan patuh kepada Nabi. Berarti Allah adalah Nabi. Derajatnya. Sementara kamu pegangan kamu tak ada siapa? Samarudin. Ya siap-siap Pak Beas. Jadi kalau kita kan ada imam-imam yang dari Kalau orang itu Sunda benar-benar bilang beas, itu artinya beras. Ya, silakan Pak Beas. Iya, Beras. enggak gini itu kan katanya lebih dari kalimatullah lah apa terserah lah. Tapi kan intinya kalau kita kayak Nabi itu kan menyampaikan firman Tuhan, ya kan identik dengan kekudusan itu menurut Pak Marudin itu kalau yang dilakukan Muhammad itu apakah mencerminkan seperti itu atau tidak gitu. Maksudnya udah kalau nabi-nabi itu kan meninggalkan keduniawiannya dia gitu. Kalau itu kok identik dengan keduniawian gitu loh, Pak. Ternyata masih ngurusin yang selempitan gitu loh. Maksud saya itu. Kan ya maksudnya. Nggak usah Nabi. Layak nggak dia disebut nabi? Ya kan semua diurusi Pak. Nggak usah Nabi deh Pak. Al-Quran kan ada. Kita di pastor itu umur aja nggak nikah loh. Masa kalau masalahnya pernikahan sama bapak tak diurusi? Kenapa? Bukan, maksudnya itu loh budak ya kan. Pokoknya yang masih iya, kalau semua itu kan atas pernikahan. Apa masalahnya sama bapak? Yang mana? Memang harus dibebaskan pernikahan seperti bapak, ajaran bapak dibebaskan. Mana ada? Ya itu apa gimana itu pernikahan itu? Iya pernikahan kan halal sama Islam pernikahan. Rudin, Pak Bis, aku mau tanya dulu nih Pak Samarudin. Tunggu dulu Mbak. Ya Mbak, ini dulu Bapak ini dia. Dia benci dengan pernikahan. Kenapa? Tahrim itu kenapa itu tahrim? Harusnya tahrim nomor berapa? Tahrim berapa biar kita buka? Ya udah dibaca aja semua itu. Kenapa itu? Kenapa? Apa masalah dengan tahrim? Kerja sama budak tiba-tiba menghalalkan menggauli budak kok. Enggak maksudnya itu loh. Kok menggauli budak macam mana? Dinikahi budak dinikahi selama hari ini budak itu diapakan? Mana? Sebelum Islam datang budak diapain? Gitu. Semua diambilnya orang-orang di luar Islam. Ketika datang Islam, budak itu beri haknya. Salah satu boleh dinikahi, boleh dia. Siapa walinya siapa itu wali? Orang kalau budak itu mana lagi dia wali, dia kan sudah diserahkan. Ngerti Bapak? Enggak. Hubungannya dengan kenabian itu apa? Hubungannya dengan kenabian apa? Coba dulu, mana Bapak yang keberatan dalam itu? Dalam perbudakan itu di mana? Selama hari ini budak itu diapain Pak? Hanya diberi makan. Semua diambil kehormatannya. Itu di luar Islam melakukan itu Pak. Ketika datang Islam apa? Dibeli pilihan, diberi hak. Bahkan dinikah itu apa nggak kemuliaan sama dia itu? Digauli nggak? Digauli kalau udah dinikah apa nggak boleh digauli secara digauli Pak, digauli itu setelah dinikahi. Iya. Terus kenapa serang Nabi kayak gitu dulu? Ada hukum kayak gitu. Justru itu memuliakan budak, boleh dinikahi. Kalau mana digauli secara bebas, kamu jangan berbohong. Iya gitu loh. Dinikahi. Itu dari satu contoh. Terus sama bocil gitu ya kan? Kayak sama bocil kok kamu yang keberatan? Oke, Samarudin. Yang kau sama bocil itu mana? Oke, ada nggak? Diam dulu ahli kitab. Kau nggak sampai otakmu ke situ. Nggak sampai gimana? Ya tunggu dulu ini dulu Bapak Bias kok dua kalian macam. Sorry Samrudin. Nabimu itu sama bocil itu betul-betul sesuatu yang memalukan. Coba dulu apa masalahnya kalau sama Aisyah? Oh iya sama bocil, artinya pedofil. Iya sama Aisyah. Di mana bocil? Kata kau di mana? Enggak, bocil lah 6 tahun, 9 tahun. Diam dulu Pak. Ini dulu si apa ini ha? Alkitab ini entah apanya Alkitab artinya.
Ahlul Enggak, itu kitab enggak punya lagi. Coba dulu Pak, kasih tahu dulu aku di Jangan mana lari. bocil, di mana Jangan dia lari, tersangka. jangan lari, Di jangan mana lari. tersangka Nabi Muhammad menikahi bocil, di mana? Loh, Aisyah umur berapa waktu dinikahi? Iya, 6 tahun dia Ya dinikahi, udah, digauli. betul gak? Bocil apa dewasa? Manulah. Iya, tersangka dia sama siapa? Tersangka ya Sama Muhammad siapa? lah. Bukti tambahanmu, bukti tuduhanmu, olok-olokanmu itu. Coba dulu, coba. Dari hadis-hadis Keluarkan sahih. ilmumu, keluarkan ilmumu dulu. Dia dari hadis sahih dan Dia ada berapa dikonfirmasi anak? Iya, oleh tersangkanya Ibnu siapa yang Muhammad. membantu argumentasi kau itu dia tersangka? Sama Nah, Rudin. Muhammad sendiri tersangkanya. Ya ya tuduhan itu tuduhanmu. Itu kan Bro, itu fakta olok-olokan loh. orang kafir yang iri dengan pernikahan Islam. Pak Samarudin, Enggak, Pak enggak ada yang Samarudin. iri, kita itu Dulu semua bobo yang dia kasihan. dulu. Ini dulu Kita Alkitab dulu. dulu tadi dia John nyerocos. Grit tuh, seorang nabi kok masih Coba mikirin dulu, kayak coba gitu. dulu. Terus Keluarga menantunya Aisyah siapa si yang keberatan? siapa itu? Orang kafir di Zainab. zaman itu siapa yang keberatan? Bro, gini bro, Zainab. gini bro. Enggak ada. Gini bro, sama lu. Zainab, Dia nggak mau. Gini bro, Enggak, sama maksudnya lu. kamu enggak malu kayak gitu. Logikanya Jangan gini. satu-satu lah kalian, jangan Bro, sama lu. satu-satu. Kamu nikah Diam dulu, dulu enggak? diam dulu. Logikanya gini bro Samarudin. Ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang memalukan, hanya karena keluarganya tidak berkata apa-apa, bukan berarti itu menjadi benar. Jadi membenarkan tuduhanmu apa? Lalu itu udah berzina. Iya, melakukan percabulan yang di luar di luar itu sudah berzina. Argumentasi kau, alat bukti kau kedua apa? Iya, Tuduhanmu itu. perzinahan itu Siapa adalah dia bercabul? melakukan Siapa dia membilang pencabulan dia yang cabul? di luar batas. Menggauli anak kecil itu berzina. Dan Itu itu adalah menurut kau dia penganiayaan. menggauli anak kecil Ya, itu berzina dan itu menganiaya anak kecil itu sendiri. Apa ya namanya ya? Kalau kita sekarang kan ada Komnas Anak dan Perempuan itu Magdalena namanya itu menciumi Yesus itu bukan berzina itu. enggak berzina. Magdalena menciumi Yesus Ya, di mencium orang kakinya. ramai. Enggak mencium kakinya. Saya juga mencium kaki Iya, ibu itu saya. enggak berzina itu enggak. Loh, saya mencium kaki ibu saya, apakah itu Mana salah? ceritanya? Itu Gimana apanya itu? ceritanya Magdalena nyium? itu apa? Di mana nyium kaki berzina? Gila. Magdalena. Iya, kalian terlalu Magdalena saya itu. mencium kaki ibu saya loh. Magdalena itu mencium Menjijikan itu Kaki. kalau niup parjahan. untuk apa ya? Mencium kakinya untuk apa? Magdalena. Ya mencium kaki. Kamu mencium kaki ibu kamu, emang kamu berzina? Yang menjijikan itu meniup parjaha perawan. Nah, itu yang lebih Kau menjijikan. dulu lah, kau ini memang aja nggak pernah mencium perjaha. Enggak, kalau saya Jijik kali ya Pak nengok kau. Diam dulu Agatha. sama Ini Rudin dulu kan hari kita terlalu dulu buta. ditanya satu-satu lah dulu kok kepanasan kamu. Pak Samarudin, Anda tuh Ada buta. kepanasan kita. Kita tidak bisa Satu-satu dulu membedakan. yang satu-satu. Gimana Mana mau intinya? dijawab? Itu Gimana? dulu buktikan dia mengapai Enggak, itu inner. mencium Yesus. Mencium Magdalena sama inner mencium. sex gimana? Lebih parah Tunggu. lebih parah mana? Ah, Bang. Pak Bis. Torpedo Pak Bis. masuk ya Apa Bang? dia? Torpedo Pak masuk Bis, gua Pak Bis, sama Pak Bis. ciuman biasa parah mana? Magdalena Pak Bis. itu dulu. Tahu nggak Pak Bis? Yang ada yang kakek-kakek tua yang menikahi anak 6 tahun itu. Tahu nggak? Iya, Siapa itu? torpedonya Apa sampai namanya itu? itu. Puji. Saya puji itu. Kenapa dia di penjara gara-gara itu? Kenapa? Janganlah kok. Iya, gue tanya. Kenapa Pak Bis dulu gue tanya. Pak Bis, kenapa saya puji itu di penjara gara-gara menikahi bocil? Ya kan kita ada hukum positif di Gara-gara sini. apa itu coba? Negara Jadi biji gua mata umur ya? kau. Itulah lekas kau nikah. Kau enaknya itu. Iya, coba kau lekas kau bayangkan nikah. dulu. Coba kau bayangkan dulu anakmu 6 tahun dikawini, 9 tahun dirudal. Gimana perasaan kau sebagai bapak? Aki-aki lagi nih yang ngerudal ini. Gara-gara Tahu kau kenapa saya puji? apa dia? Kenapa Enggak, saya itu nabi puji? lagi, nabi loh. Maksudnya pertanyaanku dalam tanda kutipnya itu seorang nabi gitu loh. Kok masa sama Ya, menantu? oke, ya. Jadi sama Dia dulu Rudi. agak Pikirannya itu saya, apa? dia Selain bapak ini dulu. kayak gitu loh. Sebentar, Selain kita kayak satu-satu gitu. ya. Di mana Pikirannya itu keberatan apa itu? bapak dia mengawali Aisyah 9 tahun di mana? Oke, gini bro. Hadis. Itu adalah Hah? hal yang immoral. Di mana? Itu immoral. Itu Dia immoral. tadi di atas bawah. Tadi kau ditanya nggak mau kau.
Ini di Ya, atas karena bawah. gini, Siapa yang mau dijawab? karena gini sama Rudin. Orang itu harus cukup dewasa secara mental itu untuk masuk ke dalam pernikahan. Mental, secara mental dan secara fisik. Aisyah yang berumur 9 tahun itu belum siap secara mental dan secara fisik. Kalau dikawinin sama Apa bagindamu, tentang Aisyah? Di mana dia diam dulu. stres gara-gara itu? Kenapa? Mana dia hilang ingatan gara-gara dinikahi? Di mana? Loh, karena begini bro, itu Yang kamu mana malah buktinya membenarkan dia di pedofili mana? ya. Itu kamu Itu Aisyah ada apa di mana? Aisyah sampai nggak Orang punya sakit anak nih, ya? sakit nih. sampai nggak punya anak. Sakit ya nih, Kak. Dia sampai nggak Itu punya anak. memang diridhoi Allah, dia tidak punya anak. Supaya apa? Sakit kali. Iya, kamu itu malah membenarkan pedofilia. Karena itu gue bilang. Kau yang ya tuduhan kau itu nggak benar, nggak benar. Benar. Enggak. Sekarang kau umur berapa? Kok mau nggak? Nih, Tega nggak kau nikahin anak 6 tahun? hadisnya itu di Anak 6 tahun itu masih TK itu loh. hadisnya di Anak Bukhari 6 tahun itu masih TK, masih main itu. Kamu tega nih. Hadis riwayat Bukhari 5134 ya, saya bacain ya. Aisyah Agatha, ketika kau yang- beliau berusia 6 tahun dan beliau menggaulinya ketika berusia 9 tahun. Tuh, kau baca tuh sendiri. Nah iya. 9 tahun Atas tahu. itu apa keberatan kalian? Sedangkan Aisyah aja tak ada sakit jiwa, tak ada apa-apa. Nggak punya. Artinya. Ya orang Kristen Begini Pak, sebenarnya orang orang waras Kristen itu banyak nggak juga nggak punya keturunan. Enggak gini Pak, kayak gini Pak. Pak Mengangkat Samarudin, anak pun ada juga. Pak Samarudin, saya mau bilang ya, Pak Udah, Samarudin. ibu aja dulu yang cakap ya, ibu Bentar aja yang dulu cakap ya, ya. saya ngomong ya. Pak Samarudin, saya mau bilang nih, Sakit ini. Pak Samarudin itu baik banget loh. Saya bilang Pak Samarudin orang yang mulia, bahkan lebih mulia dari Muhammad. Paling tidak Pak Samarudin tidak tidur dengan anak 9 tahun itu. Alasannya apa? Oh memang Alasannya apa Pak itu? Samarudin menikahi anak 9 tahun? Enggak kan? Pak Samarudin menikahi anak 9 tahun enggak? Iya, alasan bapak apa? Enggak, saya tanya Pak Samarudin tidurin anak umur 9 tahun enggak? Tanya saya jawab dulu, iya atau tidak? Ya enggak ada aku meniduri. Ya, Ada 9 tahun, anak 70 tahun enggak ada saya tiduri. Ya udah, berarti Pak Samarudin lebih Nikahi baik daripada anak. Muhammad. Saya Lebih nikahi mulia. anak 17 tahun. 9 tahun digauli. 9 tahun. Iya, 9 tahun digauli Muhammad, yang keberatan siapa? Kenapa kalian keberatan Pak Samarudin silakan Pak Samarudin, Pak Ya Samarudin. menikah, Pak. Pak Samarudin, Menikah. Pak Samarudin, maaf sebentar dengerin dulu ya. Kalau Yang Pak ada di otaknya Muhammad itu apa saat itu? Dia seorang nabi. Ya di mana aturan di Bibel kalian itu dilarang? Di mana? Oke, gini aja Dari sama Tuhan Rudin. kalian di mana Ya, itu kalau dilarang orang menikahi waras, 9 kalau orang tahun? waras ya Coba nggak bakalan. Kita coba Orang nanya ke anak sama masih Rudin. bermain, masih seneng main, dia belum tahu kayak gitu. Ya kan? iya, ini sepertinya tidak marah, ada peringatan sama dia. mabuk agama, mabuk baginda. Jadi yang salah Ya, pun, kamu ini ya. perbuatan yang Kamu salah pun dibenarkan pernikahan oleh mereka. Islam. Kenapa? Seperti itu ya. Kenapa? Enggak, saya Kenapa heran kalian iri dengan pernikahan Islam? Kenapa? Enggak, Karena kenapa? Nggak ada yang iri, siapa yang iri? Menikahi 9 tahun. Kenapa? Enggak ada yang Immoral. iri. Mohon maaf, kita enggak ada yang iri. Justru merasa jijik Jadi dengan hal kenapa itu. kalian Pak Samarudin. begini ya? Itu Begini, merasa Samarudin, jijik. Samarudin. Kami merasa jijik dengan hal tersebut. Begini, Kami Samarudin. tidak Ada ada sama jijik sekali di mana? Diatur. Begini, teman-teman, izinkan saya dulu. Di mana peraturan kamu ada izinkan jijik saya ngomong begitu? dulu. Izinkan saya ngomong dulu. Begini Samarudin, kalau Muhammad, sebentar kamu diam dulu. Kalau Muhammad ini hanya manusia biasa, yang kita katakan bahwa dia itu seperti kita, dia mungkin punya salah dan seterusnya. Oke lah, kita anggap itu nggak masalah. Mungkin itu dia bersalah dan mungkin itu pernikahan yang immoral itu kita katakan bahwa itu memang kesalahan dia. Tapi kalau kalian katakan bahwa dia adalah salah satu orang yang paling mulia dan harus diikuti oleh semua orang, ini menjadi permasalahan kita. Karena kamu Nikahi bocil. ya, karena kamu hanya melahirkan orang-orang seperti Syekh Puji. Apa wewenang kau? Islam Coba dulu, menjadi kalangan ulama. surga. Islam menjadi surga para Aja tidak pedofil. ada. Hah? Ya, Islam menjadi surga para pedofil. Samarudin. Ya, Dan itu menjadi masalah. Ya, Apa Samarudin. wewenang kau? Coba dulu. Alkitab. Samarudin. Alkitab. Apa wewenang kau? Coba dulu. Apa dasar kau dia salah? Coba dulu. Ya karena Kalau kamu Di mana Kalau dia iya, menikahi kalau itu- bocil di situ? Di mana? Di mana?
Ya itu dia, kamu sering menjawab kalau dia menikahi umur 6 9 tahun. tahun itu sudah sah dinikahi oleh Islam. Iya, gini loh sama Rudin. Islam tak bilang tidak ini. ada standarnya Kristen. Iya paham. Kalau Kristen itu aja baik, agama, kalau mau itu mengatur dinyatakan, agama. Coba. Islam Kristen di mana punya agama aturannya? Di mana? Cepot. Kalau itu Di baik, mana tentunya aturan saat ini Kristen tentang agama pernikahan? Taurat itu agama. Taurat Itu agamamu hukum itu. kami itu. Taurat itu hukum kami. Sama kau itu Taurat, agamamu. Agama saya Kristen. Kau tanyakan di mana aturannya? Di mana ada agama kamu Kristen? Hukum orang Kristen itu hukum. Aja agama bodoh kok Kristen. Hukum orang Kristen itu adalah hukum Taurat. Kenapa rupanya? Siapa yang ngasih hukum Taurat? Yesus sebelum dia inkarnasi. Kenapa kau? Sama perjanjian Semua baru. pengajaran itu yang ngasih Yesus. Firman itu. Mau apa? Orang sama perjanjian. sama Rudin. Kalau nikahin bocah 9 tahun nggak masalah. Tentunya sekarang banyak orang umur 50 nikahin orang umur 6 tahun. Tapi kenapa kok tidak dilakukan? Karena mereka waras, paham nggak? Nah. Ya standar Bapak apa? Kalau Coba dia dulu taat, ya. dia ngikutin apa yang dilakukan Muhammad, diikutin kok. Tapi karena waras, jadi nggak Cuma ya mau Pak mereka ini ya. ikutin, paham Nah, nggak? sementara yang Paham, itu satu. membandingkan usia Aisyah dengan saudara kandungnya Asma bin Abu Bakar yang terpaut 10 tahun berpendapat beliau dinikahi Nabi ketika berumur 14 tahun. Adapun pendapat usia dengarkanlah dulu kan. Adapun pendapat usia tersebut faktanya adalah di antara semua tuduhan dan olok-olokan kafir dan munafik terhadap Nabi. Tidak ada yang Bukhari sahih nggak itu? Gimana sih? Itu Bukhari tadi bilang apa itu? Bukan kami botol. Buka dulu itu. Semua botol dari tadi makanya dengar. Hadismu itu tadi dibacain Sahih Bukhari. Sahih Bukhari di Sahihnya. Ya, itu pendapat. Ini khasiat minum pipis onta kayak gini sakit ya itu. Tak kencingin kok nanti. Cuy. Dibela-belain aja, udah tahu dia salah karena mereka udah klaim, jadinya apapun dibelain sampai kayak gitu lah. Ya karena tidak mengerti mengenal kebenaran, jadi nggak bisa memilih yang mana benar mana salah sampai menikahi anak kecil itu dianggap benar. Dibela. Itu parah. Karena itu tadi kuncinya kayaknya nggak ada loh itu logika. Kamu tahu nggak? Nabi apa ini kayak gini kok masih mikirin kayak gitu loh. Teman-teman, kan dia menyebarkan firman Tuhan, ya teman-teman, kebaikan, kekudusan. Teman-teman, ketika Syekh Puji itu masuk penjara, ya dia hanya mengatakan, loh kenapa saya dimasukin ke penjara? Saya hanya mengikuti teladan yang mulia baginda kok. Terus ada yang katain dia pedofil kamu. Terus dia langsung katain gini, lah Muhammad juga pedofil. Apakah teman-teman bisa setuju dengan hal seperti itu? Menurut saya itu sangat immoral kalau kamu ngawinin anak kecil. Sebejat-bejatnya manusia, menikah dengan anak kecil itu adalah yang paling rendah. Itu aja sih. Lanjut. Bang, kamu tahu si Syekh Puji nggak yang di Ambarawa itu kan? Itu dia orang kaya, jadi dijual anaknya itu. Coba dia miskin, nggak bakalan mau. Sekarang ini kalau tolak ukur dia adalah orang tuanya nggak keberatan. Anaknya nggak keberatan, siapa bilang? Dijual saya tahu benar itu. Dijual sama orang tuanya karena orang tuanya nggak punya, orang nggak punya. Coba gini lah, data baik lah kalian. Iya, makanya dibilang harusnya saya puji. Kalau menurutmu, sebentar, kalau menurutmu imanmu itu tidak bertentangan dengan moral kemanusiaan, harusnya saya puji itu tidak dipenjara. Karena standar yang dia pakai itu standar nabimu. Nggak paham juga kok, aku nggak ngerti. Syekh Puji itu apa kesalahannya? Coba dulu buktikan, Mbak. Apa kesalahannya? Ya Allah, nikahi bocil, dia dipenjara. Ih, goblok banget sih orang. Capek aku. Sekarang itu anaknya yang itu dinikahinya. Kok sama dia sekarang? Bahagia orang itu. Cuy kau karena kau turun kau.
Banyak. Goblok kali, nggak Bang, ada kamu otak. tahu Syafuddin nggak? Aku lebih tahu. Itu dia orang kaya, duitnya banyak itu. Tahu ya, saya tahu. Memang nggak ada Kayak otak ya loh. kayak Datuk Maringgi gitu lah Mudah-mudahan ya, sebenarnya. Ya anak kan? kau nanti 6 tahun, anak kau itu ya, 9 tahun dirudal kakek biar Dia kau dia rasakan. ini orang-orang goblok banget ini kemunduran. Goblok kali Makanya aku bilang dia itu karena sudah dicap nabi, makanya dibelain lah mati-matian sama dia. Itu loh. Logikanya itu udah mati. Mudah-mudahan anak kau nanti diewek juga umur 9 tahun. Mampus kau. Mana perasaan kau? Botol. Goblok orang-orang mereka nggak ada ini ya, nggak mikir gitu. Otaknya itu kemana itu? Masalahnya apa masalah? Ya kalau nggak masalah tentunya sekarang banyak orang 50 tahun ya kan yang Iya, masalahnya itu punya di ini situ Pak Bis. Kalau kalau mengatakan bahwa dia adalah diperbolehkan ya teladan itu loh, itu permasalahan besar. coba aja dia si Komarudin tadi udah kamu cari bocil umur 6 tahun kau nikahin udah dihujat seluruh Indonesia tuh. Udah Ya. dihujat. Kalian ngerti nggak arti teladan? Dicontoh. Ya. Contoh dia. Ayo. Kalau Kalian Jawa semua itu melakukan teladan itu teladan dia. kalau teladan itu artinya tak kasih tahu kalau orang Jawa teladan itu artinya kalau telat mangan edan gitu. Tahu. Terlambat makan gila gitu, telat mangan edan itu teladan juga kayak Iya gitu tahu, tadi. aku tahu. Memang parah kali ya. Kalau dia adalah teladan, kalian lakukan semuanya. Coba, apa yang terjadi? Itu jadi apa negara ini? Jangan. Yang waras satu Nggak persen apa-apa aja. itu, nggak apa-apa orang itu. Jalankan itu teladannya itu. Kalau nggak masuk Coba penjara semua itu. mereka lakukan teladan seperti itu. Semua orang Indonesia gitu coba. Heh, Samarudin, mudah-mudahan kau tidak dapat nonong. Heh, diam kau. Ya, malah kau doakan aku dapat nonong, kau doakan nggak dapat nonong. Gila kau. Bilang kamu udah dapat nonong, masa aku nggak? Sakit jiwa kan. Ya, assalamualaikum temanku Bogas. Waalaikumsalam. Alayung gambreng dong. Tae, apa sih tae? Gimana Bogas perasaanmu kalau misalnya ada anak kau 6 tahun, anak gadis kau, terus diewek kan 9 tahun sama kakek-kakek 50 tahunan. Gimana rasa kau? Ya mudah-mudahan jangan ya. Jangan sampai terjadi lah. Iya kok jangan sih. Bocil, aku 9 tahun, aku SD kelas 2. Nikahi aku. Putra ada yang mau kamu. Ya Putra. Putra tadi minta naik, ada yang mau kamu sampaikan? Ada yang mau aku sampaikan. Maksud aku itu bapak-bapak tadi itu udah masuk di akalku memang. Aku ini Muslim. Tapi ya kalau tertulis di situ ya yang udah masuk di akal sama manusia ya nggak usah diterima. Ya karena begini Putra, ini udah terlanjur masuk ke dalam kitab fikih. Saya tahu ada beberapa kitab fikih yang memuat tentang perkawinan itu memang meniru perkawinan Nabi ini gitu. Yaitu minimalnya memang 9 tahun. Bahkan yang saya ketahui ya teman-teman ya. Kalau memang anaknya itu belum bisa dimasukin, belum bisa dipenetrasi, kamu bisa melakukan itu yang namanya itu apa ya? Itu geli sekali ya menurut saya, menjijikan. Jadi bisa kayak dimasukin di antara paha itu loh, itu geli banget. Saya ngomongnya jijik ya. Apa namanya itu? Apa namanya ada istilahnya itu? Iya, itu geli banget loh. Tapi itu memang diperbolehkan Putra. Pak Sang itu Bang Duren tuh yang Nah, Itu geli banget. apa Putra apa?
Apa? Ini turunannya jadi kata? begini. Saya mikirnya aja saya mau muntah sebenarnya. Iya, Anda masuk di logika itu loh. Ya, ya lo ya, mufakatan. Ya mufakata, betul. Jadi itu saya, ya saya mikirnya aja saya udah mau muntah. Coba Serius, dulu, saya nggak tidak bohong. gini dulu, yang jernih dulu kita diskusi. Di mana keberatan kalian? Hukum Itu Islam immoral. membolehkan anak 9 tahun digauli. Iya, itu immoral. Ya kalau menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Masuk di akal nggak? Tahun seluruh Ya seluruh umat masuk Islam ya menikah. akal, tidak ada masalah di sana. Jadi anakmu mau Coba umur aja, kalau coba aja kau anakmu nikah 9 mau. tahun kok di penjara, Bang. Di Indonesia Kok di anakmu penjara mau? Kamu kan peraturannya. memandang Nabi Muhammad. Di mana kamu keberatannya? Kamu Di nggak mana? jijik ya? Iya kalau Sama anakmu Rudin, kawinin kamu nggak mau jijik kah? Ya di mana? Tengok ya. Saking mulianya Nabi Muhammad, setiap tahun kuburannya diziarahi berapa orang? Coba sampai sekarang. Nggak, aku mau tanya kalau anakmu Miliar kawinin orang mau kah? menziarahinya. Anakmu mau Kalau benar dikawinin tuh tuduhan dulu nggak? kalian itu. Nggak, anakmu mau Lebih nggak kalau aku yang mulia kawinin? kalian daripada umat Islam yang Iya, sama menziarahi Rudin. Nabi Muhammad setiap tahun. Berapa orang ke sana? Aku Sama udah Rudin, tanya anak itu. Nggak ada Benar. hubungannya. Nggak ada hubungannya itu. Sekarang Aku mau tanya. Mau nggak? kau dulu, anak kau dulu tanya. Kalau anak kau, anak Nggak, perawan itu sakit, kau, itu sakit. 9 tahun digituin gimana rasanya? Iya, mau nggak? Indonesia nggak maju-maju kayak gitu. Anggapan kamu kan buruk dia terkenal. Kan Iya, anggapan karena- kamu dia buruk karena dia terkenal. Nyatanya orang banyak ke sana. Nggak usah tanya ke sana, nggak ada hubungan. Aku mau nggak? Nyatanya itu Nak mau di penjara botol, gara-gara itu botol Sini. karena melanggar Melanggar azazi manusia, Sabar dulu. anak-anak. Kita itu ada Coba hukum dulu. positif, makanya. Yang di mana dia terlapor? Di mana? Di mana? Kalau Enggak, kamu enggak. Di mana dia terlapor di dunia ini sebagai melanggar? Goblok, Teh Puji. Enggak, orang kalau waras Puji itu udah terus terlapor. terang ya. Sakit ya, sakit Orang ya. kalau waras itu seperti Putra loh. Putra aja bilang dia tuh jijik loh dengan hal itu loh. Nggak, maksud aku walaupun kita fanatik, tapi fanatik kritis itu loh. Iya, yang berkeprimanusiaan lah. Iya gitu loh. Yang berkemanusiaan lah. Kalau yang udah masuk di akal masa mau ikutin? Enggak, dia Saat itu coba Aisyah aja, sudah coba mendapat aja nikahin haid. kecil umur 6 tahun di penjara dia langsung di sini. Saya nggak tahu itu kan mungkin hukum Tanya Arab, dulu ini silahkan Habib kembali ke ini, Arab Habib aja. Timor Leste ini. Coba Habib gimana perasaanmu Habib? Begini, Aisyah saat itu sudah mendapat haid, jadi tidak ada salah apa yang dilakukan baginda Muhammad. Memang fisik wanita pada saat itu beda dengan fisik wanita sekarang. Pada usia 9 tahun sudah diadakan penelitian. Usia wanita 9 tahun di zaman baginda Muhammad ya sudah mendapat haid. Fisiknya sudah bisa digauli itu. Gini Bang, tak jelas kayak masalah itu ya. Jadi ada namanya dewasa kelamin dan dewasa tubuh. Jadi sudah dewasa kelamin itu sudah haid, belum tentu dewasa tubuh. Yaitu sangat beresiko pada kehamilan kan seperti itu. Psikis Ada yang dewasa tubuh udah gede tapi belum haid juga ada. Saya punya Masalah fisik sih. salah satu murid umurnya masih 8 tahun, 9 tahun dia dapat haid. Untuk dapat haid itu dia sangat mengalami hal kesakitan. Bayangkan ya Pak ya, apalagi kalau ada rudal yang masuk. Betapa teganya Pak itu. Itu sangat tidak berkemanusiaan. Umur 50 tahun dan Itu tidak Ini berkemanusiaan. orang tua, Itu sangat kakek-kakek, tidak ini berkemanusiaan. Nggak, Ima, aku mau nanya nah. Aku mau nanya. Kalau menurut ini yang siapa ini? Agi Apika. Itu bunuh saja mereka di mana saya berada. Menurut kamu gimana itu? Orang kafir bunuh mereka di mana pun mereka berada. Kondisi perang memang turun ayat itu pada saat Mana, kondisi mana, di peperangan. mana? Kenapa Di mana masih sampai disebutkan sekarang? kondisi Kenapa perang? tidak dihapus? Kok sampai sekarang masih disimpan? Supaya tidak diikutin itu loh. Kalau memang itu keadaan perang waktu itu. Ya orang masih perang aja masih bisa ya mikirin kayak begitu ya. Bukannya harusnya fokusnya perang ya, memenangkan kemenangan. Kok masih bisa-bisanya memikirkan hal-hal seperti itu? Iya gitu loh. Lihat mana ini api Timor Leste ini.
Tapi kalau punya anak umur 6 tahun, 9 tahun baru dapat haid. Tiba-tiba ada kakek-kakek mau ngelamar orang kaya. Pak Api Timor Leste kasih nggak? Kalau untuk sekarang memang undang-undang kita ini kan undang buatan penjajah ya. Jadi memang seperti Sefuji sebenarnya tidak ada undang-undang ini peninggalan penjajah saat beliau dipenjarakan ya. Kalau undang-undang syariah yang berlaku di negeri ini tidak akan ada salahnya itu Sefuji itu. Enggak, jawab dulu tadi pertanyaan saya. Kalau Pak Api punya anak umur 9 tahun, baru dapat haid sedang sakit-sakit perut, tiba-tiba ada kakek-kakek mau ngelamar, dinikahi malam pertama nanti malam, Pak Api kasih apa enggak? Kalau syariahnya demikian dan memang undang-undangnya membolehkan dan surga yang dijanjikan ya. Mau bagaimana ya kita lakukannya demi pahala amal pahala surga nanti kelak. Aku suka kalau orang seperti Anda itu ngomong endingnya kan kita kan surga ini bicara kebaikan ya kan, bunuh orang ya kan demi surga 72 bidadari itu loh. Aku seneng banget kalau mereka ngomong itu kayak ngomong sama ini kalau dengerin orang sakit mental gitu. Kalau saya loh ya dengernya gitu. Coba kamu bicara akhlak, bicara adab, bicara kebaikan, perasaan iri hati, dengki ya seperti yang dijelaskan saudara kami Samarudin tadi itu kuburan baginda Muhammad miliaran orang berziarah kan itu karena kemuliaan baginda Muhammad yang sangat-sangat mulia dan beliau digelari sebagai kekasih Allah. Itu kan kemuliaan baginda Muhammad. Jadi kalian memang didasari oleh iri hati dan dengki sepertinya ya. Nggak ada maksudnya nggak ada bukti loh Bang. Itu data Muhammad itu data internalnya Islam, maksudnya dia perang kemana itu nggak ada sejarahnya, data eksternal itu nggak ditemukan, paham nggak? Yang ada Umar bin Khattab. Sejarah ini kalian yang buat ya, sejarah ini kan eksternalnya itu nggak ada. Banyak dipelintirkannya, bahkan kitab-kitab kalian itu sudah dipalsukan ya. Tapi mohon maaf ya, di mana ada kami dengki karena Muhammad nikah umur 9 tahun terus kami tidak. Oh enggak, salah. Kami lebih berkemanusiaan, Pak. Tidak ada dengki. Kami kasihan sama bocilnya dulu, kami kasihan, kami penuh kasih. Buktinya apa yang dilakukan baginda Muhammad kalian sebagai tindakan pedofil. Kalian mengatakan baginda kami tidak mau. Itu adalah dasar kedengkian. Kalau saya katakan enggak. Kalau sama anak kecil namanya pedofil, Pak. Undang-undang saat ini ya, tetapi yang dilakukan baginda Muhammad itu perbuatan mulia untuk menyelamatkan Siti Aisyah sehingga kalau mulia Siti Aisyah tidak ikut dalam pertempuran. Kan diikuti ini. Terus itu yang terancam cuma Aisyah aja, apa nggak ada bocil lain gitu? Ada riwayat yang kenapa si Zainab itu si istrinya menantunya itu kenapa juga itu maksudnya dia Siti Aisyah ini mau dikorbankan oleh ayahnya ya kepada Dewa Hubal saat itu ya, hanya diselamatkan baginda Muhammad dengan cara menikahinya sehingga beliau tidak jadi dikorbankan oleh ayahnya. Nah, ini Api ini tidak pernah baca literatur. Haleluya, haleluya. Kita telah melihat videonya di mana Sahadatha begitu tenang, berdiskusi santai. Hal ini menarik karena di mana Sahadatha begitu santai. Jadi Sahadatha tetap menggunakan fakta dan data, pikiran yang terbuka, sehingga selalu mengarahkan kita kepada intelek yang mana antara keyakinan dan keimanan harus bisa tercerna dengan akal dan pikiran. Itulah kelebihan Sahadatha yang selalu bisa mengajak kita berpikir secara terbuka dan nalar dan logika yang tepat. Jadi, biarlah semua yang kita tuntun ini bisa menjadi, menambah, menguatkan iman kita, Tuhan Yesus Kristus, dan semoga kita semua
bertekun dalam iman. Biarlah semuanya disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.